Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami dengan judul kasus penyalahgunaan data pengguna. 1. Bagaimana kasus penyalahgunaan data pengguna bisa terjadi? Kasus penyalahgunaan data pengguna bisa terjadi karena ada beberapa hal, yaitu kurangnya keamanan data. Jika sistem atau aplikasi tidak memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai seperti enkripsi data, proteksi akses yang kuat, atau kebijakan perlindungan data ketat, maka data pengguna menjadi rentan terhadap serangan siber atau yang biasa dikenal dengan penjahat dunia maya. Penjahat dunia maya terus berusaha mengakses data pribadi pengguna melalui phishing, malware, atau serangan DOS. Jika serangan berhasil, data pengguna dapat digunakan secara tidak sah. Selain semua yang sudah dibahas di atas, mengapa kasus penyalahgunaan data pengguna bisa terjadi juga? Tidak luput dari kesalahan manusia. Kadang-kadang kita sebagai pengguna tidak memahami pentingnya menjaga keamanan informasi pribadi. Perkenalkan, nama saya Antoni Somomoli, NIM 22410081. Dalam kasus penyalahgunaan data pengguna ini, yang bertanggung jawab atas terjadinya kasus tersebut bisa jatuh pada beberapa pihak, meliputi bagian A, perusahaan dan organisasi yang mengumpulkan dan mengelola data memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi informasi tersebut. Pihak organisasi dan perusahaan harus memiliki sistem keamanan yang kuat, kebijakan privasi yang jelas, dan prosedur untuk merespon pelanggaran data dengan cepat dan efektif. Bagian B, pengguna juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan informasi pribadi, seperti memiliki kata sandi atau password yang kuat, tidak membagikan informasi pribadi secara tidak sah, dan menjadi lebih waspada terhadap upaya phishing atau serang siber lainnya. Bagian C, pemerintah dan regulator memiliki tanggung jawab yang besar dalam peran mengatur dan menegakkan regulasi perlindungan data, serta memperlakukan sanksi kepada perusahaan yang melanggar peraturan pelanggaran data. Demikian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Beatrix Apriana Wadukaja dengan NIM 22410082. Baik, saya akan menjelaskan jawaban kelompok kami atas pertanyaan siapa yang paling dirugikan dalam kasus penyalahgunaan data pengguna. Menurut hasil diskusi kelompok, yang paling dirugikan dalam kasus penyalahgunaan data pengguna adalah pengguna itu sendiri. Saya akan mengambil contoh dalam kasus kedua kami, yaitu pinjaman online melalui aplikasi vintage yang terjadi pada November 2018 lalu. Karena kurangnya keamanan dalam aplikasi ini, sehingga banyaknya kebocoran data pengguna yang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Sekian jawaban kelompok kami. Terima kasih. Baik, saya atas nama Adeline Mutiara Bisa akan melanjutkan materi dari teman saya tentang bagaimana ketindaklanjutan hukum terhadap penyalahgunaan data di Indonesia. Di sini, hukum dapat menindaklanjuti penyalahgunaan data pengguna di Indonesia berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak menyalahgunakan data pengguna pribadi, maka akan diancam pidana paling singkat 6 bulan dengan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Kesimpulan dan saran kelompok terhadap kasus penyalahgunaan data pengguna. Kesimpulan, penyalahgunaan data pengguna dapat terjadi karena beberapa faktor, termasuk lemahnya pengawasan dan pengelolaan data pribadi serta kurangnya kesadaran pengguna Indonesia terhadap perlindungan data personal mereka di internet. Data pribadi yang tidak dikelola dengan baik dan aman dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, seperti penjualan data secara online. Penggunaan harus memahami hukum yang berlaku juga. Jadi saran dari kelompok yang bisa kita ambil adalah penggunaan harus lebih menjaga informasi data mereka dengan menggunakan password atau sandi yang kuat sehingga tidak dapat diretas, dan juga pengguna memiliki kesadaran yang tinggi akan bahaya
akan bahaya media sosial sehingga tidak memposting data pribadi pengguna dengan tidak sengaja. Sekian.